Kader PDIP semprot Mahfud MD soal pernyataannya terkait hak angket pemilu. Segala macam lapis demi lapis persoalan ini tidak kita selesaikan, tidak kita buka secara terbuka dan transparan tentang apa yang terjadi kemarin, apa yang bisa mencegah hal serupa terjadi di masa yang akan datang. Jadi kepentingan kami, pandangan kami adalah untuk menjaga trust dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang diselenggarakan melalui pemilu. Siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Angket itu tidak cocok untuk tapi itu bukan itu urusan DPR dan parpol ya. Saya enggak ikut di situ karena saya tidak punya wewenang untuk melakukan itu. Kader PDIP Ferdinand Hutahian menimpali pernyataan Mahfud MD terkait dengan hak angket. Ia meminta calon wakil presiden yang diusung partainya di Pilpres tahun 2024 itu bicara. Apalagi, kata Ferdinand, jika itu berkenan dengan hal yang tidak produktif untuk partai, Pak Mahfud sebaiknya kurang-kurangi bicara yang berpotensi melemahkan darah perjuangan orang-orang dan partai yang selama ini telah mendukung Bapak dan memberi Bapak kehormatan sebagai calon wakil presiden. Ungkapnya dikutip dari unggahannya di 10 Minggu 25 Februari 2024. Ia mengusulkan agar mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan itu tidak membicarakan semua hal ke publik. Bapak harus mulai bersikap bahwa tidak semua hal perlu diucapkan. Uhama FODMD. Pungkasnya, diketahui sebelumnya, Mahfud mengatakan hak angket tidak bisa mengubah hasil pemilu, padahal hak angket mulanya diinisiasi oleh PDIP sampai ramai hingga saat ini. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan hak angket dapat diajukan oleh DPR kepada pemerintah soal kebijakan-kebijakan yang diambil. Sementara pemilu, disebutnya juga dapat menjadi sasaran hak angket juga berkenan dengan kebutuhannya. Namun, hak angket tak bisa ditujukan untuk hasil pemilu. Tribun Kaltim, kau simak informasi seputar PDIP terkini. Nah, soal status keanggotaan Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka di PDIP kembali mencuat. Iya, PDIP jawab status Jokowi dan Gibran di partai. Untuk Presiden persilakan PDIP ambil barisan oposisi. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto sebut keanggotaan PDIP bukan hanya dalam bentuk KTA semata. Ada hal-hal prinsip lainnya yang mengikat di setiap kader PDIP ya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan PDIP, Hasto Kristianto menanggapi nasib Jokowi dan Gibran ya. Hasto mengatakan, kader partai politik memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemurnian suara rakyat. Karenanya, status keanggotaan bukan semata-mata memiliki kartu tanda anggota KTA, melainkan perilaku dan sikap politiknya, sehingga kader ini bukan dalam bentuk KTP, dalam bentuk KTA. Kader ini adalah perilaku, satunya aspek-aspek ideologis, kemudian platform yang diperjuangkan, dan juga sikap-sikap politiknya, kata Hasto di Gedung HIGN, Jakarta, Senin 19 Februari 2024. Hasto tak berbicara banyak ketika ditanyai apakah PDIP sudah memecat Jokowi dan Gibran sebagai anggota. Sudah cukup ya? Sudah ya? Ujar Sekretaris Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud ini. Status keanggotaan Jokowi dan putranya, Gibran memang dipertanyakan terutama karena perbedaan sikap politik di Pilpres tahun 2024, di mana Gibran telah mendeklarasikan diri sebagai calon wakil presiden Cawapres Prabowo Subianto. Sementara di sisi lain, saat ini Gibran disebut-sebut masih terdaftar sebagai kader PDIP. Presiden Jokowi, yang juga sebagai kader PDIP disinyalir mendukung pasangan Prabowo Gibran.
Jokowi pilih sikap berbeda saat Gibran Rakabuming persilakan PDIP jadi partai oposisi.